Adik-adik, yang menarik dari pelajaran IPA salah satunya adalah melakukan praktek baik di laboratorium ataupun di lapangan. Kali ini saya akan mengajak adik-adik mempelajari tentang pengukuran panjang dengan alat ukur jangka sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pengukuran panjang dengan alat ukur jangka sorong. Adik-adik, yang menarik dari pelajaran IPA salah satunya adalah melakukan praktek baik di laboratorium ataupun di lapangan. Kali ini saya akan mengajak adik-adik mempelajari tentang pengukuran panjang dengan alat ukur jangka sorong. Oke adik-adik, ini saya akan kenalkan, ini namanya jangka sorong. Oke, jangka sorong ini terdiri atas dua bagian, yaitu yang bisa digeser-geser ini adalah skala nonius. Sedangkan yang panjang ini adalah skala utama. Oke, ini skala utama, ini skala nonius. Oke, adik-adik, cara mengukurnya. Jika kita ingin mengukur diameter dari spidol ini, maka kita tinggal ngambil seperti ini. Ya, kita ukur seperti ini ya. Oke, adik-adik. Kemudian jika kita ingin mengukur kedalaman, misalnya kedalaman yang ini, kita tinggal letakkan di sini ya. Oke. Bacanya tetap di sini. Oke, adik-adik, jangka sorong ini mempunyai ketelitian 0,01 cm. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa terdiri atas skala utama dan skala nonius. Oke adik-adik, kita lihat salah satu hasil pengukuran dengan jangka sorong yang terlihat pada gambar ini. Maka kita akan baca berapa bacaannya. Oke adik-adik, yang paling atas ini adalah bacaan skala utama. Ini yang panjang, skala utama. Sedangkan yang bawah ini skala noniusnya ya, skala nonius. Oke, cara bacanya adik-adik lihat angka 0 dulu. Angka 0 pada skala nonius. Oke, tengok ini angka 0-nya. Berarti ini garis angka 0 skala nonius. Adik-adik tandai di bagian angka 0 skala nonius tadi di tengah-tengah sini. Oke, berarti angka yang kita tandai di sini nih itu menunjukkan angka berapa di skala utama. Oke, kita lihat. Ini 3, 3,1, 3,2, 3,3. Berarti angka yang 0 pada skala nonius tadi menunjukkan angka 3,2 lebih. Belum sampai 3,3 dari skala utama. Oke, karena ini adalah 3,2 lebih. Lebihnya kita lihat pada garis yang berimpit antara skala utama dengan skala nonius. Oke, adik-adik lihat, ini garis yang berimpit. Kenapa tidak ini? Ini tidak berimpit, ini tidak berimpit, ini tidak sampai seterusnya tidak ada yang berimpit. Ini yang berimpit. Tapi kalau di pembacaan alat nanti, adik-adik harus melihatnya tegak lurus dengan mata. Kemudian adik-adik harus lihat garis yang paling berimpit. Ya, karena ada yang hampir berimpit, ada yang paling berimpit. Oke, adik-adik ambil yang paling berimpit. Jadi kalau di soal ini sudah jelas bahwa yang berimpit ini. Yang dibaca yang mana? Yang dibaca adalah garis bawah, yaitu yang skala nonius. Kita lihat, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti 3 di sini. Berarti hasilnya 3,23 cm. Oke, jadi bacaan ini
yang tertera pada gambar ini hasil pengukurannya yaitu 3,23 cm. Adik-adik, pengukuran dengan jangka sorong ini sering digunakan di dalam bidang teknik, antara lain yaitu untuk mengukur kedalaman aspal. Ya, salah satunya. Di dalam teknik otomotif juga sering digunakan di bengkel. Ya, dan untuk materinya ini, pengukuran panjang dengan alat ukur jangka sorong ini adalah materi IPA kelas 7 SMP di bab objek IPA dan pengamatannya bagian pengukuran panjang. Dan ini juga akan dipelajari di SMA kelas 10 jurusan IPA. Materinya juga materi pengukuran. Adik-adik, kita lanjut ke soal gambar yang kedua. Ini hasil, kita misalkan ini suatu hasil pengukuran. Agak berbeda dengan nomor 1 tadi karena angka 0 skala Noniusnya berada di sini. Oke. Berarti belum sampai 8,1. Ini kan 8,1, 8,2 dan seterusnya. Jadi angka 0 yang skala Nonius ini yang kita tandai di sini. Berarti belum sampai 8,1. Jadi 8, berapa? Ya, sebelum 8,1 berarti 8,0. Jadi 8,0. Jadi ini menunjukkan 8,0. Kemudian 8,0 lebih sebelum 8,1. Jadi lebihnya kita lihat yang berimpit. Paling berimpit. Berarti ini yang berimpit. Karena ini tidak berimpit, tidak berimpit, tidak berimpit. Yang berimpit ini. Kita hitung di skala Noniusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 8,07 cm. Adik-adik, kita lihat contoh yang ketiga. Agak bervariasi dari contoh yang kedua dan pertama tadi. Ya, ini contoh yang ketiga. Kita lihat ini angka 0 di skala Noniusnya. Ini yang 0 yang panjang ya. Angka 0 di skala Noniusnya ini terletak sebelum angka yang ini. Ya, berarti sebelum 8, ini kan 8, ini 9. Berarti sebelum 8 berarti angka 7. Jadi kita mikirnya, oh ini sebelum 8, berarti 7. 7, berapa? Sebelum 8,0 berarti di sini 7,9. Sebelum 7,9, 7,8, 7,7 dan seterusnya. Sampai nanti ke 7,0. Oke. Berarti angka 0 pada skala Nonius ini kita tandai di sini. Angka 0 skala Nonius inilah bacaan kita. Kita baca. Berarti tanda ini atau pada 0 skala Nonius ini menunjukkan 7,8. 7,8 lebih. Belum sampai 7,9. Oke, lebihnya kita lihat yang berimpit seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 ini berimpit. Ya, yang lain tidak berimpit. Ini yang disebut berimpit. Ya, garis skala Nonius dan skala utamanya menyatu. Berarti ini 7,85 cm. Adik-adik, ada beberapa soal di materi pengukuran dengan jangka sorong meminta kita agar membaca dengan ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran ini adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat pengukuran yang tidak sengaja. Misalkan karena akurasi atau alatnya sudah kurang bagus, atau ketepatan mata kita membaca kurang tepat. Jadi itu disebut di dalam pengukuran namanya ketidakpastian pengukuran. Untuk mengantisipasi ketidakpastian pengukuran ini, maka kita gunakan rumus bacaan alat plus minus setengah kali ketelitian alat. Oke, ini rumusnya adik-adik. Jadi bacaan yang kita baca plus minus setengah kali ketelitian alat. Oke, kita coba untuk yang soal ini ya. Oke, ini 4, kita tanda angka 0 skala Noniusnya dulu. Berarti ini
4,1 lebih, belum sampai 4,2 ya. 4,1 sekian. Yang lebihnya kita lihat yang berimpit, berarti ini 1, 2, 4,12. Tetapi penulisan yang menggunakan ketidakpastian pengukuran, kita plus minuskan setengah dari ketelitian alat. Ketelitian dari jangka sorong 0,01 cm. 0,01 cm. Sehingga hasil akhirnya adalah 4,12 plus minus, ya, setengah dari 0,01 yaitu 0,005. Oke, jadi jawabannya 4,12 plus minus 0,005 cm. Ini jawaban setelah kita menggunakan hasil pengukuran dengan memakai ketidakpastian pengukuran. Adik-adik, demikian video kita kali ini tentang pengukuran panjang dengan alat jangka sorong. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.